pertanyaannya, apa yang membuat dia mengalami kekeliruan berpikir? Lebih mendasar. Iya, kenapa tuh, Bu? Ya, kalau kita mau hubungkan dengan tauhid cinta, dia nggak kenal dirinya. Oke. Dia tidak mengenal dirinya. Siapa yang mengenal dirinya, mengenal Tuhannya. Dan kalau kita percaya bahwa Tuhan itu cuma satu, harusnya ya hanya dialah yang menjadi tolak ukur. Hanya dialah satu-satunya yang tempat kita mengadu, tempat kita bertanya, gitu loh. Nah, maksud saya gini, buat saya nih, saya nulis di buku saya untuk Abah Bertahan. Kesetiaan pada satu orang pasangan hidup adalah manifestasi kesetiaan pada Tuhan satu-satunya. Ya, belajar tauhid kita di situ, Bu, ya. Ya. Itulah the real tauhid. Gitu loh. Jadi saya nggak percaya tuh kalau salah satu, pernah saya ditanya nih, mungkin di podcast yang lain, what is the worst advice? Apa katanya yang paling nasihat buruk? Nasihat yang paling terburuk gitu. Saya bilang nasihat yang paling terburuk dalam konteks pernikahan adalah ketika menikah dianggap ibadah. Kenapa? Karena begitu banyak orang yang nggak ngerti ibadah itu seperti apa. Yeah. Kalau kita tahu ibadah itu untuk apa, dan pernikahan adalah wadah untuk kita melakukan ibadah, harusnya tidak terjadi kekerasan dalam rumah tangga, termasuk perselingkuhan. Ya, betul. Ya enggak? Padahal ini terjadi loh di keluarga religius. Ya. Ya enggak? Ya. Apakah orang-orang yang korupsi, orang-orang yang melakukan perselingkuhan itu tidak rajin ibadah? Ritual. Ya. Saya membedakan ibadah, ada ibadah mahdoh, ada ibadah muamalah, kan gitu. Ya. Dan setiap ibadah kan ya mulai dari syahadat, puasa, zakat, sholat, haji segala macam itu kan selalu berimplikasi dua gitu, hablum minallah dan hablum minannas. Selalu dampaknya adalah hablum minannas, horizontal gitu. Exactly. Begitupun dengan pernikahan. Sangat. Justru itu makanya saya bilang orang tuh nggak ngerti. Walaupun dia ngerti, walaupun dia tahu, tapi bisa nggak mempraktekannya. Kebanyakan orang kan cuma ngomong di mulut aja, gitu kan ya. Kan lucu lagi, ada orang bilang, ya kan saya itu kan nggak berani karena saya takut konflik dengan kamu, misalnya gitu. Misalnya nih, saya takut konflik dengan istri saya. Berarti kan dia udah nggak mempraktekkan ibadah muamalah ya. Iya, betul. Sama istrinya. Walaupun dia ibadah mahdohnya rajin, zakat gitu. Seringkali yang paling lucu ya, Rifki, dia tuh merasa dosanya itu udah selesai ketika dia melakukan ibadah ritual. Bahkan bayar zakat, bahkan melakukan sumbangan kesana kemari gitu loh ya. Dia merasa dia udah kembali bersih gitu. Padahal kan ada hablum minallah, ada hablum minannas. Bahkan yang saya belajar nih selama ini, ya saya bukan ahli agama, tapi selama saya belajar, sebelum Allah memaafkan kamu tuh udah minta maaf belum sih sama yang kamu, sama teman-teman kamu, bahkan sama pasangan hidup kamu? Ya enggak? Udah jujur belum sih sama pasangan hidup kamu? Ya enggak? Kalau kita berbohong sama Allah tuh nggak mungkin juga ya. Allah tahu apa yang kita pikirkan yang di hati kita, iya. Jadi buat Allah ya nggak perlu lah minta maaf sama saya gitu kan ya. Iya nggak sih? Iya. Yang penting tuh kamu tuh gimana sama sesama kamu gitu kan. Nah itu lah berpikir lah gitu. Tapi itu yang terjadi loh, termasuk korupsi. Dan saya perhatikan di kasus-kasus ya, orang yang korupsi itu mesti ada selingkuhannya deh. Mesti dia selingkuh. Orang yang selingkuh, dia pasti korupsi itu. Itu kan kayak jadi apa ya, lingkaran setan lah kalau saya bilang, Bu. Yang berputar-putar aja di situ. Ya negara kita gimana mau maju, Bu? Gimana mau maju? Iya. I'm sorry to say,
kalau saya lihat nih orang-orang pejabat-pejabat, I'm sorry ya, masa saya harus bicara gitu ya, karena saya kan tiap hari ngadepin kasus-kasus. Ini gimana negara kita mau maju gitu loh. Kalau para pemimpinnya, para pejabatnya kayak gini gitu, hanya berkutat di kebutuhan dasar terus. Kebutuhan dasar untuk dirinya sendiri. Kalau dia memikirkan kebutuhan dasar untuk rakyat, it's okay. Oh, itu malah bagus, malah tugas begitu kan? Ya enggak? Tapi dia tidak begitu gitu loh. Jadi ini kayaknya nggak ngurusin rakyat ya kayaknya, ngurusin dirinya sendiri. Dan yang namanya korupsi nggak sedikit loh, dimulai dari dalam keluarga. Iya. Ya saya ingat lah ada cerita-cerita gitu, misalkan kita disuruh belanjanya beli beli gula pasir atau beli kopi di warung, terus kembaliannya diambil sama anaknya dan ibunya ya udah, itu seperti hal yang biasa aja orang tuanya. Biasa, benar. Suaminya dapat THR 10 juta, tapi bilang sama istrinya cuma 5 juta. Misalnya, atau istrinya beli sesuatu bilang harganya cuma 100.000, padahal harganya 250.000 gitu. Atau suami ini hobi motor, hobi mobil gitu, bilangnya misalkan itu cuma 50 juta padahal harganya MM-an gitu. Iya gitu kan. Jadi emang udah ketidakjujuran itu yang kemudian juga melahirkan korupsi, pengkhianatan dan sebagainya, itu dimulai dari keluarga itu sendiri gitu loh, which ya individu itu kan. Gitu. Kira-kira seperti itu. Nggak, saya sering kali mendengar dan bahkan orang tua sering intervensi. Iya. Yang kemudian melahirkan korupsi juga. Misalnya orang tuanya, dia senang gitu ya anaknya jadi pejabat gitu kan. Aduh, anak mama jadi sukses gitu kan ya. Pasti sekarang banyak rezekinya. Mama mau tiap tahun umroh. Iya kan? Akhirnya mau bawa nih anaknya. Nah, dari mana uangnya tiap tahun umroh, sekalipun dia seorang pejabat, sekalipun ya orang yang para akuntan tahu lah ya, para public accountant tahu lah ya berapa gajinya. Ya kan, eselon 1, eselon 2 itu tahu lah ya. Iya nggak sih? Iya. Nah, sekarang kalau ibunya mau umroh, kan nggak mungkin ibunya sendiri, ya kan, apalagi udah tua ya kan. Nah, ya kan mama nggak bisa nanti kemana-mana sendiri, ngajak adiknya. Ngajak adiknya, nah gitu kan. Gitu. Nah tapi yang parahnya nih Rifki, agama sering dijadikan pembenaran. Misalnya melakukan kebaikan buat orang tua, itu pahala, nanti tambah banyak rezekinya. Iya. Dan itu bagian dari membersihkan dari hasil korupsi itu katanya. Gitu. Apalagi kalau untuk orang tua kan, itu halal itu. Anaknya kan, oh iya ya, percaya kan, karena itu yang selalu dicekokin sama orang tua dari kecil kan. Jadi dia percaya, nah nilai-nilai ini yang dia bawa sampai dewasa kan. Yeah. Begitu. Masalahnya sekarang caranya itu loh. Iya betul. Tapi caranya itu, iya nggak? Yeah. Nah. Ini kita baru ngobrolin satu value Bu ya, tentang kejujuran dalam mengeluarkan. Value itu tuh nggak terbatas loh. Itu baru satu value dan udah kemana-mana. Nah Burhani kan juga menulis ya, dulu ada pelatihan ya, saya juga ikut di dalamnya gitu, menjadi peserta living values for education, for parenting. Dan itu dari pelatihan itu jadi sebuah buku 9 jurus 9 jurus menjadi orang tua bijak. Menjadi orang tua bijak. Nah, itu ditulis bersama Profesor Dr. Musdah Mulia. Ya. Ya saya sempat membantu editing lah di awal-awal itu. Senang banget itu. Terima kasih sudah diberi kesempatan itu Bu. Nah, itu kan ada 9 jurus Bu ya. Ini baru ya sebagian kecilnya gitu. Ya apalagi si jurusnya Bu, kira-kira bisa di-spill sedikit ya, mungkin kalau ada Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang ingin mencari buku Burhani ini yang terbit tahun 2017
2015. 2015. Kalau nggak salah ya. Ya. 9 jurus menjadi orang tua bijak itu 2015. Maaf nih ada bukunya. Ada ya? Oh iya benar. Nah ini ditulis oleh saya dibantu ya. Ini Ibu Musdah sangat andilnya besar di sini itu. Dan sebetulnya ada sejarahnya juga kenapa saya mengundang Ibu Musdah untuk menulis buku ini. Gitu. Nah, kalau boleh saya cerita sedikit, dulu waktu saya sedang banyak memfasilitasi pendidikan menghidupkan nilai pesantren di madrasah, di sekolah-sekolah Islam, termasuk di perguruan tinggi Islam gitu. Itu kan mereka bilang, ini kan yang diajarin itu dari Barat. Ya. Karena cuma gara-gara saya pakai bahasa Inggris. Ini kan dari ya memang dari bahasa Inggris karena memang itu kan universal yang diajarkan. Dan itu kan berasalnya memang dari pendidikan karakter yang di-endorse oleh UNESCO. Jadi memang dalam bahasa Inggris, tapi sebenarnya diajarin itu Asmaul Husna. Jadi mereka semuanya, ini yang diajarin itu kan sebetulnya ada di dalam Al-Quran. Kenapa kita mesti ngambil dari Barat gitu loh? Bagi saya, ya maaf kalau saya salah. Yang namanya value itu universal. Nggak ada istilah Barat atau Timur. Contohnya aja, salah satu value-nya adalah toleransi, atau kejujuran tadi. Perdamaian, kerendahan hati. Apakah itu cuma punya orang Barat? Kan enggak. Itu juga diajarin kan di dalam agama Islam untuk menjadi rendah hati, untuk jujur, untuk toleransi. Apalagi toleransi. Saya masih ingat tuh dulu waktu saya lagi belajar ngaji tuh, aku ciptakan kamu berbangsa-bangsa agar kamu saling mengenal. Kan berarti itu ada perbedaan di situ. Kan itu toleransi. Jadi itu kan semuanya kan sama. Gitu. Universal. Universal. Belajar empati, ya enggak, kerendahan hati, persatuan, tanggung jawab, kerjasama, penghargaan, kepercayaan. Itu kan semuanya kan kesetaraan, itu semua tuh universal kan. Apalagi kasih sayang. Nah jadi aneh banget, terus saya kan nggak kehilangan akal dong ya. Gimana nih caranya supaya saya bisa mendapatkan dukungan ya, mengajar living values karena kekerasan itu juga terjadi loh di pesantren. Terutama kekerasan seksual. Sudah banyak beritanya. Ya kan? Berarti kan di situ nggak hidup yang namanya value. Justru kebaliknya yang dihidupkan anti value. Apalagi kalau anti value itu dicontohkan oleh tokohnya sendiri atau suhunya sendiri di situ. Jadi saya pikir gimana nih caranya ya supaya saya bisa dapat dukungan. Saya bisa mengajarkan itu kepada di pesantren, di madrasah. Akhirnya saya mengundang Ibu Musdah untuk bersama-sama menulis buku ini, gitu loh. Nah, contohnya aja kalau tadi 9 jurus itu kan banyak banget ya. Kalau saya sebutin semua 99-nya mungkin podcastnya sehari. Ya, salah satu contohnya adalah misalnya mendengar aktif. Salah satu jurusnya yaitu mendengarkan secara aktif. Mendengarkan secara aktif itu bukan dengan kuping, bukan dengan pendengaran fisik, tapi pendengaran batin. Artinya hati kita juga diikut sertakan waktu mendengarkan. Apakah itu tidak ada di dalam ajaran Islam? Ada. Ada. Bahkan kalau saya baca sejarah Nabi Rasulullah SAW, Nabi itu lebih banyak mendengarkan umatnya
umatnya nanya, dia dengerin, ya kan? Dia kasih tahu, dengerin lagi, ya kan? Terus baru dia kasih tahu. Dia nggak langsung harus begini kan nggak gitu. Langsung judgmental ya. Iya, dia nggak langsung ceramah gitu, enggak. Beliau itu mendengarkan dulu, dan beliau itu memberikan arahan atau nasihat sesuai dengan apa pertanyaannya. Iya. Dan hadis-hadis juga banyak yang seperti itu, jawaban dari pertanyaan sahabat. Pertanyaan Ya. itu. Nah, berarti kan ada active listening di ajaran kita, di ajaran Islam, dan dicontohkan oleh Nabi SAW. Nah, jadi Ibu Musda itu bilang di sini bahwa active listening itu juga ajaran agama Islam. Nah, baru deh di pesantren percaya. Jadi harus saya sangat berterima kasih kepada Ibu Musda. Betul-betul ya, beliau sahabat saya ya, udah lama berkenalan ya, sudah bersama-sama bekerja sama dalam bidang ini. Termasuk yang tadi bahwa suami istri itu dalam menghidupkan nilai-nilai, mereka berperan sebagai pilot dan co-pilot. Itu sebenarnya saya belajar dari Ibu Musda. Beliau yang menginspirasi.